Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umar 41. Pada kesempatan kali ini, kita mengkaji bersama sekilas sejarah singkat tentang Perang Khoibar. Biar Tisak bertele-tele, yuk kita dalami bersama isi kisahnya. Persiapan keadaan mereka. Anak panah mereka juga bisa ke tempat kita ini, sementara anak panah kita tidak bisa mencapai ke tempat mereka. Kita tidak bisa aman dari sergapan mereka sewaktu-waktu. Di sini banyak terdapat pohon-pohon korma. Tempatnya rendah dan tanahnya kurang baik. Andaikan saja engkau berkenan memerintahkan pindah ke suatu tempat yang tidak seperti ini, lalu kita ambil sebagai markas, Nabi Muhammad SAW menyetujui dan memindahkan markas pasukannya. Nabi Muhammad SAW serahkan tongkat komando pada Ali bin Abi Thalib. Kabar terdiri dari 2 bagian wilayah. Setiap wilayah terdiri dari beberapa benteng. Wilayah pertama terdiri dari 5 benteng, yaitu Benteng Naim, Benteng Hasyah bin Muadz, Benteng Kalah Zubair, Benteng Ubay, Benteng An-Nizar. Wilayah kedua terdiri dari Benteng Al-Kamush, benteng milik Bani Abul Hukaik dari Bani Nadir, Benteng Al-Wati, Benteng As-Salalim. Maka Khalid bersama orang-orang Muslim menghampiri benteng ini dan menyeru orang-orang Yahudi agar mau masuk Islam. Mereka menolak seruan ini bersama rajanya yang bernama Marhab. Mereka keluar untuk menghadapi orang-orang Muslim setelah kedua belah pihak berada di kancah
Nah, lalu pasukan Yahudi selanjutnya pindah berkumpul ke benteng Zubair yang berada di puncak bukit, sehingga pasukan muslimin sulit menyerangnya. Akhirnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk mengepung selama 3 hari. Ada seorang Yahudi menemui seraya berkata, "Wahai Abdul Qasim, sekalipun kau berada di sini selama sebulan, mereka tak akan ambil pusing, sebab mereka mempunyai mata air dan cadangan minuman di bawah tanah. Mereka bisa pergi ke sana pada malam hari dan mengambil minum dari sana, lalu kembali lagi ke benteng untuk bertahan di sana. Jika engkau hendak memotong jalan mereka ke mata air, tentu mereka akan keluar untuk berhadapan denganmu." Maka Nabi Muhammad memutuskan untuk menghadang jalan ke mata air ini. Karena itu, orang-orang Yahudi keluar bertempur hebat untuk mempertahankan mata air itu. Dalam pertempuran ini ada seorang Muslim yang menjadi korban, sedangkan dari pihak Yahudi ada 10 orang. Tak lama kemudian, Muslimin dapat menaklukkan benteng ini. Juga menggunakan manjanik, sehingga robohlah sebagian dinding benteng. Lalu pasukan muslimin menyerbu masuk. Sisa pasukan Yahudi yang selamat lari ke benteng berikutnya di bagian kedua yang cukup jauh, meninggalkan para wanita dan anak Kenania sebagai tawanan. Selesailah penaklukan paruh pertama benteng Khoibar di daerah Natat dan Asisi. Pada 3 benteng berikutnya Nabi Muhammad mengepung selama 14 hari. Dan terjadi pertempuran kecil, lalu dilakukan perundingan damai dengan Abul Hukaid. Sesudah pertempuran, Yahudi lalu menyerah. Seluruh benteng diserahkan pada di Khoibar. Ia bahkan nyaris meninggal lantaran diracun. Diriwayatkan bahwa Zainab binti Harits menaruh dendam pada Nabi Muhammad. Salam, suaminya, tewas dalam pertempuran Khoibar. Zainab lalu mengirim sepotong daging domba untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sempat menggigit sedikit daging tersebut, tetapi segera memuntahkannya setelah merasa ada hal yang ganjil. Tidak demikian halnya dengan sahabat Nabi Muhammad, Bishr bin Al-Bara. Ia meninggal lantaran memakan daging tersebut. Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengirim utusan untuk memanggil Zainab binti Harits. Lalu beliau bertanya kepada wanita itu, "Apakah kamu memberi racun pada daging ini?" Wanita Yahudi itu menjawab, "Siapa yang memberimu kabar?" Beliau menjawab, "Yang memberiku kabar adalah apa yang ada di tanganku ini." Wanita Yahudi itu berkata, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Apa yang kamu inginkan?" Wanita Yahudi itu menjawab, "Dalam hati aku berkata, jika dia memang seorang nabi, maka dia tidak akan mendapatkan bahaya. Tetapi jika bukan seorang nabi, maka kami dapat beristirahat darinya." Kemudian Nabi Muhammad
seperti yang didapat Muslim lainnya, sementara separuh lainnya, sebanyak 1.800 bagian dikhususkan untuk para wakil beliau. Dan untuk urusan umum kaum muslimin, di mana sebagian Yahudi diperbolehkan untuk mengelola sebagian kebun kurma muslimin. Orang-orang muslim yang ikut dalam peristiwa Hudaibiyah yang jumlahnya 1.400 orang juga mendapat bagian dari separuh yang terakhir ini, baik yang saat perang Khaybar itu mereka ikut bergabung atau tidak. Secara umum, perekonomian muslimin meningkat pesat setelah penaklukan Khaybar. Pada saat akhir pertempuran Khaybar ini berlangsung, rombongan sahabat Ja'far bin Abu Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari tiba di Madinah. Nabi Muhammad SAW menyambut dan memeluk Ja'far dan berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu karena apa aku gembira. Entah karena penaklukan Khaybar, entah karena kedatangan Ja'far." Nabi Muhammad SAW juga menikahi Syafi'ah binti Huyai setelah memerdekakannya dari tawanan perang. Karena kemenangan umat Islam dalam pertempuran ini, kata Khaybar sering disebutkan dalam slogan, lagu, atau senjata-senjata buatan orang-orang Islam. Perang Khaybar memberikan menerima hadiah dari orang non-Muslim selama barangnya halal, seperti daging sembelihan ahli kitab. Ketika damai dibalas pengkhianatan, perlu waspada terhadap pengkhianatan, seperti yang dilakukan kaum Yahudi Khaybar yang membalas damai dengan niat jahat. Keadilan dan integritas. Abdullah bin Rawahah menunjukkan keadilan dan integritas dalam menghitung hasil panen yang harus diserahkan oleh kaum Yahudi, menolak sogokan, dan memastikan keadilan ditegakkan. Pelajaran tentang niat dan motivasi. Perang Khaybar juga mengajarkan tentang pentingnya niat dan motivasi yang benar dalam berjuang di jalan Allah. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga saja manfaatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.